Perkenalkan, nama saya Vera Denistiawati. Saya calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Di sini saya akan melakukan wawancara bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kerumutan, Bapak DRS Aris Amrison, mengenai dilema etika dan rujukan moral, yang merupakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Berikut wawancara saya dengan Bapak Aris. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Langsung saja ya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Pak Aris hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak, masih diberikan kesehatan. Semoga kegiatan kita di siang hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Baik Pak, di sini saya ingin melakukan wawancara dengan Bapak mengenai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang berhubungan langsung dengan dilema etika dan rujukan moral Pak. Apakah selama ini Bapak pernah mengetahui atau mendengar apa itu dilema etika atau rujukan moral Pak sebelumnya? Oh sudah, secara garis umum sudah. Berarti Bapak pernah mendengar ya Pak apa itu dilema rujukan moral, baik Pak. Jika Bapak sudah pernah mendengar, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Oh, yang pertama kita melihat dulu situasi yang ada. Kita lihat masalah yang akan kita hadapi. Kalau permasalahan kita ambil itu berdasarkan hubungan atau sebab akibatnya, nah, ya, kalau dia benar dengan benar, berarti dia merupakan dilema etika. Kalau berkaitan dengan benar salah, berarti rujukan moral. Oh iya Pak ya. Berarti kalau menurut Bapak dilema etika itu adalah suatu keputusan di mana kita dihadapkan dengan situasi benar dengan benar ya Pak? Dua-duanya kita ambil benar gitu. Oh iya. Berarti kalau kita ambil salah satu bukan sesuatu yang salah ya Pak? Karena dua-duanya betul. Iya Pak. Baik Pak. Kalau menurut Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Berarti ini bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan untuk kasus seperti dilema etika itu Pak? Yang pertama dulu kita mengidentifikasi dulu. Apakah yang pertama tentu ya pastikan itu benar dengan benar. Oh ya, dilema etika. Yang kedua, pelakunya atau orang yang terlibat di situ. Di kasus tersebut ya Pak. Jadi identifikasi, kemudian tokoh artinya yang terlibat di situ siapa aja, gitu kan. Kemudian kita melakukan verifikasi data. Oh iya. Ya. Bukti mungkin ya Pak. Bukti kebenarannya itu. Iya. Nah, setelah itu nanti kita mengajak atau melibatkan beberapa orang, mungkin ya guru senior, atau kalau apa mungkin ya salah satu yang bisa kita percaya, kita lihat dia kompeten, diajak. Jadi intinya kita melakukan musyawarah. Jadi saya ngambil kesimpulan nanti dari hasil musyawarah, kira-kira apa langkah yang akan saya ambil. Oh iya, berarti bukan Bapak sendiri ya Pak, tetapi dengan musyawarah bersama dengan rekan-rekan yang belum seperti itu. Baik Pak, tadi Bapak sudah menyebutkan dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah untuk dilema etika. Kemudian langkah-langkah apa atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya itu yang secara teori ada yang 7 langkah, ada yang 9 langkah. Oh iya iya. 9 paradigma itu ya Pak. 9. Iya. Jadi langkah pertama pokoknya yang menganalisa yang saling bertentangan itu dalam situasi itu. Jadi kan yang
apa namanya benar-benar ya. Iya. Nah, kemudian kita tentukan tokoh yang terlibat itu siapa ya, kan. Kemudian yang ketiga kita menentukan fakta. Setelah dapat fakta baru kita mengajukan apa namanya uji. Oh ya, uji ya. Nah, uji legal namanya itu Iya, ya. iya, Pak. Setelah uji legal baru uji apa namanya itu standar proporsional. Oh iya. Jadi aturan ini sebetulnya seperti apa? Kita bandingkan itu kan istilahnya aturan ini harus begini. Nah, kalau dilakukan ini gimana? Tentu dengan tidak terlepas dari tadi apa namanya itu nilai kebajikan. Iya, nilai Nah, kebajikan. kemudian kita juga harus memihak ke anak. Oh iya, berpihak pada murid. Nah, pada murid. Jadi masa depan murid ini harus kita pikirkan juga. Ya, gitu. Oh iya. Iya, itu ada 9 langkah ya, Pak. 9 Berarti langkah. Bapak melihat dari 9 langkah. Nah, Baik, Pak. Selanjutnya nih, Pak. Menurut Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? ya, kita kalau masalah efektif tidak itu tentu kita menengok situasi dan kondisinya. Realitas itu umpamanya apakah bisa waktu itu saya ambil keputusan mungkin saya laksana waktu itu, tapi kalau situasinya tidak saya akan mengajak pihak lain untuk bermusyawarah. Nah, jadi intinya saya lebih menekankan kepada musyawarah mufakat. Memang yang memutuskan terakhir tetap saya, tapi saya minta pertimbangan dari yang lain. Oh iya, berarti itu yang Bapak anggap efektif ya, Pak. Musyawarah. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apa tantangannya, Pak? Tantangan yang pertama itu tantang saya itu kalau saya terbuka gitu ya, ngajak banyak pihak bermusyawarah, karena ada mungkin di salah satu yang bertentangan dengan saya gitu kan. Jadi kalau saya ngikut dia mungkin di istilah apa namanya, kalau di istilah pro kontra, kemudian nanti kalau di istilah apanya halaman depan koran apa namanya, jadi ke belakangnya nanti penilaian orang itu terhadap saya seperti apa, entah dianggap nanti saya sok alim gitu kan, sok disiplin, sok ketat gitu ya. Jadi tentu saya pertimbangkan juga itu. Jadi itu yang membuat saya itu merasa hambatan seperti itu. Penilaian orang. Apa penilaian orang? Tanggapan orang terhadap keputusan saya itu, saya sering dihantui seperti itu. Nah, terlalu tegas nanti dibilang saya sok. Iya. Nah, kalau enggak nanti kan dikira bapak ini kok Longgar. Itu yang jadi hambatan saya itu. Baik, Pak. Berarti itu merupakan tantangan bagi Bapak. Tantangan mungkin percaya diri saya itu terganggu kan. Oh iya. Masih mendengarkan penilaian orang lain. Baik, Pak. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak biasanya perlu memerlukan waktu, bentuk, atau prosedur seperti apa, Pak? Kalau prosedur apa enggak, cuma itu tadi nengok apanya, situasinya. Kalau apa namanya, kalau situasinya umpamanya harus diputuskan waktu itu ya saya putuskan waktu itu. Nah, kalau umpamanya situasinya tidak memungkinkan ya saya mungkin minta waktu gitu kan. Untuk bermusyawarah gitu ya, Pak. Bermusyawarah. Tapi kalau udah emang harus hari itu diputuskan, itu ya saya putuskan karena saya harus bertanggung jawab kan. Iya, sebagai seorang pimpinan. Iya, harus bertanggung jawab. Baik, Pak. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, ada saya rasa ada.
kalau itu kan ibaratnya saya kan punya staf juga, Iya. ada wakil, Iya. ada bagian kurikulum, ada bagian siswaan semua gitu ya. Iya. Jadi dengan keberadaan orang ini saya merasa terbantu. Jadi saya tidak harus memang yang bertanggung jawab saya sendiri, tapi kan saya kan terbantu lah dengan ada. Iya, berarti saling berkolaborasi walaupun Iya. tetap Bapak yang menentukan ya Pak, Iya. meminta pendapat orang lain. Iya. Seperti itu ya, Pak. Ini yang terakhir Pak. Dari semua yang telah tadi Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam memutuskan atau mengambil keputusan dalam dilema etika Pak? Ya, kesimpulan yang bisa saya tarik itu ya, setiap saya ngambil kesimpulan tuh saya selalu bermusyawarah. Jadi dengan bermusyawarah intinya nanti kita itu tidak selamanya kita kan benar. Iya. Nah, sementara kita harus bertanggung jawab. Sebelum kita memutuskan maka kita harus mengajak pihak-pihak lain untuk mengambil keputusan. Jadi intinya ya musyawarah mufakat tadi. Oh, iya. Berarti itu yang bisa Bapak ambil ya Pak dari Iya. pengambilan dilema etika. Karena semakin sering kita menemui situasi seperti itu, ya semakin banyak pengalaman kita. Oh iya, jadi terbiasa ya Pak? Terbiasa. Iya. Kalau udah terbiasa gitu ya, mungkin kalau udah terbiasa, udah banyak menjumpai hal-hal seperti itu, mungkin langsung aja pas bisa diputuskan hari itu. Nah, jadi pengalaman, kemudian banyak membaca mungkin. Iya. Nah, jadi wawasan Tambahkan ya Pak. tambah ya. Mengembangkan diri ya. Mengembangkan diri. Iya. Ya, meskipun udah tua udah mau pensiun, tapi kan harus. Iya, semangat ya benar. Iya kan. Iya, jadi bisa Iya. belajar. Ilmu ini kan berkembang. Iya, berkembang. Kalau saya mau masuk guru penggerak kan tidak bisa lagi, Iya. karena dibatasi umur. Iya. Saya sih kepingin juga kan. Iya. Ya Pak, mungkin itu sedikit wawancara dari saya, sedikit pertanyaan yang sangat bermanfaat bagi saya. Iya. Bisa saya petik pelajarannya. Saya juga berterima kasih kepada Bapak yang sudah meluangkan waktunya mau mengikuti wawancara dengan saya. Mungkin sekian dari saya Pak. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang saya kurang berkenan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Denistiawati. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Di sini saya akan melakukan wawancara bersama dengan Bapak Kepala Sekolah saya, Bapak Kasmuri SPD, dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Berikut wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah pada ini masih sehat. Alhamdulillah ya Pak. Ya. Ya. Baik Pak, mungkin pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sedikit wawancara dengan Bapak mengenai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab berdasarkan nilai kebajikan universal, itu mengenai dilema etika dan bujukan moral Pak. Ya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan mengenai dilema etika dan bujukan moral. Untuk langsung saja ya Pak. Ya, boleh. Silakan. Untuk pertanyaan pertama, sebelumnya dulu Pak. Sebelumnya, apakah Bapak pernah mendengar atau mengetahui mengenai apa itu dilema etika atau bujukan moral Pak? Sebenarnya dilema etika dan bujukan moral itu sebelumnya memang selama ini dikatakan hal yang baru gitu. Hanya beda nama. Sebenarnya nanti prinsipnya itu tujuannya juga sama. Oh iya Pak. Berarti Bapak sudah mengetahui apa itu dilema etika dan bujukan moral. Baik, untuk yang pertama Pak. Selama ini
bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi atau menentukan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya, tentu kalau kita melihat dilema etika dan moral ini dari kasus atau permasalahan ini, tentu yang berhadapan ini yang lebih banyak adalah dari kita guru terhadap peserta didik kita. Tentu dari situlah nanti kita akan menerima beberapa laporan dari guru BK-nya bagaimana hal menangani peserta didik yang bermasalah seperti itu. Oh ya, baik Pak. Berarti ada juga peran dari seorang guru BK ya Pak dalam menentukan atau mengidentifikasi dilema etika dan bujukan moral ini ya Pak. Iya, gitu. Baik Pak. Untuk yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini memang satu sisi kita melihat apa kasus atau permasalahannya bagaimana. Tentu keputusan akhir nanti setelah kita bertemukan dengan kasus dengan guru BK tadi, kualitas guru mata pelajaran, itu nanti keputusan akhir itu merupakan keputusan rapat Dewan Guru bersama. Oh, berarti harus melalui guru BK, wali kelas, guru mata pelajaran juga nanti akan dirapatkan ya Pak. Jadi semuanya harus melalui rapat. Harus merapat. Baik. Selanjutnya nih Pak, tadi Bapak sudah menjelaskan bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Selama ini yang pertama dulu kita melihat kasusnya apa, problemnya begitu. Ada juga kita panggil melalui orang tua peserta didik apa permasalahannya. Kita ingin tahu lebih jauh dengan orang tuanya sendiri karena dia lebih banyak dengan anaknya di rumah. Setelah itu kita mengetahui juga dari informasi dari guru bimbing konselingnya apa permasalahannya. Kemudian kita minta juga dari beberapa guru mata pelajaran yang ada di sekolah. Gitu. Oh iya, berarti saling berkolaborasi ya Pak. Ya. Selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang mempunyai dua kepentingan yang sama-sama benar seperti dilema etika Pak? Itu kita melihat kalau misalnya ini kita tidak bisa mengambil sendiri, tentu kalau ini menguntungkan pada peserta didik kita, itu lebih jauh kita pertimbangkan lagi supaya nanti peserta didik kita itu lebih baik, dia harus di sekolah kita ini ke depan harus lebih baik begitu. Dan juga kita minta masukan dari guru bimbing konseling tadi, bagaimana peserta didik kita ini apa permasalahan yang harus kita ambil jalan keluarnya sehingga nanti dia tetap di sekolah kita dia tetap belajar dengan baik begitu. Oh iya Pak. Selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan atau hambatan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang berada di sekolah kita Pak? Nah ini kadang-kala setelah kita ambil keputusan, tentu kita mempunyai tahapan. Itu kita tidak langsung ambil keputusannya, tapi kita kumpulkan semuanya, minta dari guru mata pelajaran yang tadi, dari pembina OSIS. Setelah itu baru kita bersama-sama untuk berkeputusan supaya nanti keputusan ini merupakan karena orang tua tidak bisa menerima kadang begitu saja. Kalau kita tidak lengkap valid data kita, orang tua tidak bisa menerima apapun keputusan yang kita ambil. Tentu nanti kita kumpulkan bersama-sama. Tentu orang tua dengan bukti yang ada itu dia bisa menerima apapun yang diambil oleh keputusan bersama melalui pihak sekolah. Oh iya, berarti itu merupakan tantangannya ya Pak? Ya, itu tantangannya. Iya. Selanjutnya nih Pak, setelah tadi sudah ada tantangan, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu, sebuah jadwal dalam menyelesaikan kasus dilema etika Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki
sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan, Pak? Dia setelah kita himpun tadi semuanya kasus dilema tadi, kemudian setelah diambil keputusan nanti bersama-sama guru, itu kita tidak bisa hanya satu kali bisa di tempat, melalui berproses. Nanti tidak selesai satu kali, kita ajukan lagi pada 1 minggu depannya, sehingga nanti betul itu ambil sesuai dengan harapan di pihak sekolah dan pihak orang tua gitu. Berarti nggak langsung kita Tidak memutuskan langsung ya Pak, ya, tapi ya. ada jadwal kita tengok lebih Ya, lanjut lebih lagi. lanjut lagi. Oh, iya. Perkembangan. Sebagai tindak lanjut ya Pak. Iya, sebagai tindak lanjutnya. Eh, ini Pak, Ya. apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Apakah ada faktor atau seseorang yang membantu Bapak? Ya. Yang jelas tentu ada yang membantu, sama di bidang kesiswaan. Dia juga bisa membantu apa yang kita ambil, kemudian juga di guru bimbingan konseling juga dapat membantu sehingga memudahkan kita untuk proses mengambil suatu keputusan tersebut, baru nanti diputuskan oleh pihak sekolah. Berarti ada kesiswaan dan guru bimbingan konseling, ya itu yang merupakan salah satu orang yang paling membantu Bapak ya dalam mengambil keputusan. Baik Pak, untuk yang terakhir nih Pak, Ya. dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Ya, tentu dari yang kita alami dilema etika di sekolah tadi, itu pembelajarannya itu memang bagus apa yang kita tangani. Jadi kedepannya sekolah bersama-sama dengan seluruh sekolah itu sudah mempunyai trik dan semuanya tantangan yang harus dihadapi, yang selama ini sudah dihadapi oleh sekolah. Gitu. Oh berarti dengan adanya ini pengambilan keputusan dilema etika itu membuat kita semua itu belajar ya Pak. Ya. Jadi kalau ada kasus seperti itu kita sudah bisa untuk Sudah mengatasi ya Pak. Bisa untuk mengatasi. Iya. Gitu. Ya, seperti itu. Baik Pak, mungkin itu pertanyaan terakhir dari saya. Ya. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Kasmuri yang sudah meluangkan waktunya untuk mau melakukan wawancara bersama saya Pak. Mungkin itu saja wawancara dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses Bu ya.